Wih, gaspol. Kopi tubruk emang paling benar dah. Oke. Siapin kuping, siapin otak lo. Karena hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang, jujur aja, lebih seram dari film horor, tapi juga lebih bikin nagih daripada scroll TikTok. Kita ngomongin AI dan algoritma. Coba jawab jujur sama gue. Lu pernah nggak sih lagi nongkrong gitu ya sama teman ngobrolin, kayaknya gue butuh sepatu lari deh. Cuma ngobrol doang loh, nggak ngetik, nggak nge-search apa-apa. Pas buka HP isinya iklan sepatu lari semua. Gila! Atau pas lu lagi galau parah, tiba-tiba FYP lu isinya lagu-lagu sedih semua. Anjir, ini HP apa dukun sih? Bisa-bisanya dia baca pikiran kita apa gimana? Nah, ini dia nih. Selamat datang di tahun 2026. Di mana algoritma itu udah kayak temen cursat lu yang paling kepo sedunia. Tapi santai. Buang jauh-jauh pikiran soal robot Terminator mau ngancurin dunia. Itu lebay film banget. AI itu intinya, matematika tingkat dewa. Hari ini kita bakal bedah tuntas. Gimana cara kerjanya, kenapa dia bikin candu, dan yang paling penting, gimana caranya biar lu yang ngendaliin dia, bukan sebaliknya. Sabar dulu bang, tenang, minum dulu kopi lu. Heboh banget, lu ngomong kayak besok pagi kita mau diserang robot aja. Sini biar gue lurusin. AI itu bukan barang baru kemarin sore. Ini ceritanya panjang, lebih panjang dari cicilan KPR lu. Jadi siapin kuping baik-baik. Hah, seriusan? 1950-an? Jadul banget. Itu zaman kakek gue masih manjat pohon jambu kali bang. Ya justru itu poinnya. Coba lu bayangin vibe-nya. Tahun 50-an, di sini listrik aja masih suka biar petet. Di belahan dunia lain udah ada orang jenius namanya Alan Turing yang nanya, bisa nggak sih mesin itu mikir? Gila, ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Dulu pasti dia dianggap orang gila tuh. Tepat. Pertanyaan itu di zaman itu tuh sama horornya kayak lu nonton Pengabdi Setan sendirian jam 2 pagi. Konsep mesin punya otak itu nakutin banget. Nah, dari pertanyaan horor itu, kita lompat ke tahun 90-an. Muncullah machine learning. Terus sekarang, di 2026, kita ada di era generative AI, di mana mesin nggak cuma belajar, tapi udah bisa berkarya. Oke, bentar. Machine learning itu apaan sih bang? Tolong jelasin pakai bahasa yang gampang dicerna otak gue dong. Gini, belak-belakan aja ya. Dulu, AI itu kayak anak manja. Kudu disuapin aturan satu-satu. Kalau A, maka B. Kaku banget. Nah, machine learning tuh beda. AI-nya nggak disuapin lagi. Tapi dia cuma dikasih jutaan data, terus disuruh belajar sendiri. Persis kayak bayi. Lu kan nggak ngajarin bayi. Nah, ini namanya kucing. Ciri-cirinya punya kumis, telinga lancip, suaranya meong. Nggak kan? Lu cuma tunjukin aja ribuan foto kucing dan ribuan foto anjing. Lama-lama otaknya bisa ngenalin sendiri polanya. Oh, yang ini meong, yang ono guguk. Nah, AI juga gitu. Tapi datanya miliaran. Dan dia belajarnya nggak pakai ngompol. Nah, ini yang menarik. Terus gimana caranya dia tahu apa yang kita suka? Jawabannya itu algoritma. Anggap aja algoritma itu kayak abang koki di warkop langganan lu. Pertama kali lo datang, dia nanya. Kedua kali datang, dia mulai ingat. Kunjungan kelima, lu baru narik kursi, dia udah teriak. Indomie goreng double pakai telur setengah matengan bang. Nah, algoritma itu si koki, tapi versi digital. Tiap lu nge-like, nge-share, atau nonton video sampai habis, lu tuh lagi ngasih resep ke dia. Dia nyatet semuanya, terus besoknya dia bakal masakin konten yang lu banget. Biar lu betah dan gak pulang-pulang dari aplikasinya. Gokil! Bentar, gue proses dulu. Jadi selama ini kita scroll, like, itu sama aja kayak kita ngasih contekan ke dia. Weh AI, ini loh kelemahan gue, serang dari sini gitu. Wah, gila sih ini. Tepat. Dia cuma prediktor ulung. Dia ngeramal apa yang bakal lo klik berdasarkan jejak digital lu di masa lalu. Ingat nggak zaman kita masih bocah di era warnet? Duit pas-pasan buat main sejam. Lu pasti bakal milih main game favorit lu kan? Entah itu Point Blank atau Ragnarok. Nah, algoritma itu kayak operator warnet yang ngeliatin lu. Terus dia nawarin, "Mas, mau nambah paket malam nggak? Lagi ada promo nih buat game favorit mas." Dia cuma manfaatin kebiasaan lu buat nahan lu lebih lama. Aduh, oke. Ngopi dulu dah. Topik ini agak berat nih. Nah, ini pertanyaan yang bikin semua orang, terutama yang seumuran kita, keringet dingin. Gue wakilin suara netizen se-Indonesia nih bang. Belak-belakan aja. Kerjaan gue bakal diambil AI nggak? Aman nggak nih masa depan gue? Secara objektif, jawabannya iya, kerjaan lu bakal diambil. Kalau kerjaan lu cuma kayak robot, waduh nusuk banget bang. Langsung RTO massal dong ini, panik gue. Panik itu kalau lu nggak mau adaptasi, dengerin dulu. Kalau kerjaan lu cuma input data, kopas-kopas, atau hal-hal repetitif yang nggak butuh mikir, ya jelas AI lebih jago. Dia nggak ngantuk, nggak minta cuti, nggak ngeluh soal gaji. Tapi kan nggak semua orang kerjaannya kreatif bang. Gimana nasib teman-teman admin atau data entry? Nah, itu pertanyaannya. Mereka harus upgrade. Lihat kolom kanan.
AI itu nggak punya kreativitas, nggak punya empati, nggak bisa ngerasain apa yang klien rasain. Dia bisa bikin strategi dasar, tapi dia nggak bisa bangun hubungan baik. Itu wilayah manusia. Justru, admin dan data entry bisa pakai AI buat ngerjain tugas repetitifnya, jadi mereka punya waktu lebih buat mikirin hal yang lebih strategis. Nah, dengerin dan catat baik-baik. Skill paling cuan di era sekarang dan ke depan itu namanya prompt engineering. Gampangnya gini, ini adalah seni nyuruh AI. Hasilnya bakal beda banget antara nyuruh bikinin gambar kucing sama bikinin gambar kucing oranye gemuk pakai kacamata hitam lagi main gitar listrik di atas atap pas senja dengan gaya anime Studio Ghibli. Nah, perintah yang kedua itu prompt engineering. Ini adalah seni ngasih perintah yang tepat biar AI bisa ngeluarin hasil yang luar biasa. Jadi AI itu bukan pengganti lo, dia itu asisten paling pintar di dunia. Tapi kuncinya satu, asisten ini cuma nurut sama bos yang pintar ngasih perintah. Kalau lu gaptek cara nyuruhnya, ya dia nggak akan berguna. Dengerin gue, sekarang ini Indonesia lagi dibanjiri ribuan tools AI. Dari yang buat ngerjain PR sekolah sampai yang buat nyari duit. Tapi ini pisau bermata dua. Di satu sisi bisa bikin kita satset, tapi bahaya terbesarnya adalah kita jadi generasi instan. Generasi yang malas mikir. Ini yang paling bahaya. Contohnya gini, lu dapat tugas dari dosen, terus lu tinggal kopas soalnya ke AI, dapat jawaban, selesai. Lu seneng karena tugas kelar cepat. Tapi sadar nggak, lu lagi ngerusak aset paling berharga yang lu punya. Brainware lu sendiri, otak lu. Proses berpikir, menganalisis, mencari solusi, itu semua di-skip. Ibaratnya lu mau punya badan bagus tapi nggak pernah olahraga, malah nyuruh robot yang nge-gym buat lu. Yang nggak bakal jadi. Nah ini nih, daging banget ini. Catat woy, catat. Terus gimana caranya biar jadi pilot bang? Kasih tahu kita. Oke, pertama, pahami polanya, jangan cuma jadi pengguna. Ngerti dikitlah cara kerjanya, biar lu nggak gampang dibohongin. Kedua, pakai AI buat bangun portofolio desain lu, bukan buat nyontek. Ini bisa jadi akselerator karir. Ketiga, pakai buat riset ide konten yang berkualitas, bukan cuma copas ide orang. Keempat, dan ini paling penting, pakai buat nyelesain masalah nyata di sekitar lu. Dan yang terakhir, filter. Otak lu harus punya adblock buat nyaring informasi hoax yang makin banyak dibikin pakai AI. Jangan telan mentah-mentah semua yang lu lihat. Intinya, ini. Lu mau jadi pilot yang ngendaliin pesawat jet canggih, atau cuma jadi penumpang yang pasrah dibawa kemana aja sama teknologinya? Pilihannya ada di tangan lu. Teknologinya udah ada di depan mata. Sekarang tinggal lu mau jadi masternya, atau malah jadi korbannya. Jadi kesimpulannya gini, AI dan algoritma itu alat. Alat paling kuat yang pernah ada di tangan manusia. Dia bisa bikin lu jadi orang paling cerdas, atau sebaliknya, jadi orang paling males. Pelatuknya ada di jari lu. Jangan mau disetir, tapi lo yang harus nyetir. Upgrade brainware lu, kuasai AI-nya. Yes! Go, go, go! Gaspol!